Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Tsunami. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Ilham dan ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa Ramadhani. Perkenalkan nama saya Valina. Perkenalkan nama saya Rudi Valentino. Perkenalkan nama saya Rohiana. Di sini kami akan memaparkan tentang materi tentang tsunami yang akan dijelaskan oleh kami bersama. Tsunami. Yang pertama, pengertian. Tsunami merupakan serapan dari bahasa Jepang yaitu kata su dan nami. Su memiliki arti adalah ombak dan nami memiliki arti yaitu gelombang, dan jika disatukan akan menjadi tsunami yang memiliki arti gelombang besar di pelabuhan. Tsunami merupakan bencana alam yang terjadi di dasar laut yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng atau gempa bumi. Gelombang ini akan membentuk gelombang yang besar yang menyebar ke segala arah yang sekitar memiliki jarak 600 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang ini hanya memiliki kecepatan 1,5 meter per jam dan akhirnya menyebar ke segala arah dan membentuk gelombang yang besar. Seperti saya sebutkan tadi, 600 sampai 900 km per jam. Tsunami ini akan berdampak besar bagi masyarakat di sekitar pesisir laut, dan tsunami ini ada tanda-tandanya, ada dampak-dampaknya, dan juga ada mitigasi bencananya yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami setelah ini. 2. Penyebab. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tsunami, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah gempa bumi di bawah laut. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia terjadi akibat adanya gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi di bawah laut menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan dari lempeng tektonik. Perlu diketahui, tidak semua gempa bumi bawah laut dapat menyebabkan tsunami. Gempa bumi di bawah laut, gempa bumi yang terjadi, gempa bawah laut yang dapat menimbulkan tsunami hanya jika pusat gempa kurang dari 30 km dari permukaan laut. Gempa minimal berkekuatan 6,5 skala Richter dan pola gempa adalah pola sesar naik atau turun. Jika ciri-ciri ini muncul, maka kamu sudah wajib siaga akan datangnya tsunami. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi baik di atas maupun di bawah laut dapat menjadi penyebab terjadinya tsunami. Namun letusan gunung berapi yang dapat menyebabkan terjadi tsunami hanya jika kekuatan getarannya cukup besar. Efek getaran dari letusan gunung berapi setara dengan gempa bumi di bawah laut. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan banyak gunung api sehingga dijuluki Ring of Fire. Yang ketiga adalah longsor bawah laut. Tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut dinamakan tsunami submarine landslide. Longsor bawah laut disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung berapi. 3. Tanda-tanda bencana tsunami. Ada 4 tanda-tanda umum yang akan terjadi apabila tsunami akan menuju daratan. 1. Terasa adanya sebuah getaran atau gempa bumi yang terasa oleh masyarakat. 2. Surutnya air laut secara tiba-tiba. 3. Terasa adanya sebuah dentuman atau suara seperti pesawat dari arah laut. 4. Terlihat gelombang yang memiliki warna pekat dan sejajar dengan air laut. Yang keempat adalah jenis-jenis tsunami. Jenis-jenis tsunami terbagi menjadi 3. Yang pertama, tsunami jarak dekat. Tsunami jarak dekat terjadi sampai 0 sampai 30 menit setelah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini sangat terasa oleh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Lokasinya sejauh 200 km. Yang kedua ada tsunami jarak menengah. Terjadi sekitar 30 menit sampai 2 jam setelah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini tidak terlalu kuat, tetapi banyak menyebabkan bangunan hancur. Sebelum terjadi tsunami, pertama-tama air laut surut lalu diikuti dengan getaran yang sangat besar. Yang ketiga ada tsunami jarak jauh. Tsunami jarak jauh terjadi sekitar 2 jam lebih setelah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini tidak terlalu kuat, tetapi hanya menyebabkan getaran sedikit saja. Lokasinya lebih dari 1000 km. 5. Dampak bencana tsunami. Bencana tsunami juga memiliki banyak dampak dan kerugian yang sangat besar. Berikut adalah
menyebabkan bencana tsunami. 1. Rusaknya prasarana dan sarana yang mengalami aktivitas menjadi terganggu. 2. Rusaknya lahan pertanian dan perekonomian. 3. Dan rusaknya perekonomian. Yang keenam ada mitigasi bencana. Mitigasi adalah upaya pencegahan untuk mengurangi hilangnya nyawa maupun harta benda atas dampak terjadinya tsunami atau atas dampak terjadinya bencana. Agar mitigasi menjadi efektif, kita perlu mengambil tindakan sebelum tsunami atau bencana benar terjadi. Yang pertama adalah menyiapkan tempat evakuasi dan jalur evakuasi. Tempat dan jalur evakuasi harus disiapkan agar saat tsunami benar terjadi, warga dapat segera mungkin mengungsi ke tempat yang aman. Dalam tsunami yang berasal dari laut, biasanya tempat evakuasi berada di wilayah yang tinggi seperti bukit ataupun wilayah yang jauh dari pesisir pantai. Yang kedua, ada memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Wilayah rawan bencana tsunami biasanya berada di pesisir pantai. Dengan pemetaan ini diharapkan pembangunan bisa menjadi pencegahan atau mitigasi bencana. Contohnya membangun penahan gelombang tsunami. Yang ketiga adalah melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan tsunami. Masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami harus dididik tentang bahaya ataupun tindakan yang harus dilakukan ketika tsunami terjadi. Warga di daerah sekitar harus tahu tentang rute dan tempat evakuasi terdekat. Latihan tangga bencana juga perlu dilakukan untuk menyiapkan para warga. Yang keempat adalah melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Hutan bakau dan terumbu karang dapat meredam gelombang tsunami agar tidak langsung menghantam pantai. Hal ini membuat wilayah dengan hutan bakau menjadi lebih aman. Yang kelima adalah menyiapkan sensor gelombang tsunami. Sensor diperlukan untuk mendeteksi datangnya gelombang tsunami. Hal ini bertujuan agar warga segera bersiap-siap sebelum datangnya bencana tsunami. Sekian presentasi dari kelompok tsunami. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa komen dan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.